Selamat malam pemirsa, bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa hari belakangan ini telah merenggut harta benda milik warga, bahkan merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api, Indonesia sangat berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan juga banjir. Indonesia juga rawan terhadap bencana yang disebabkan oleh kerusakan alam oleh manusia seperti hutan. Seperti yang terjadi di Papua yang kini menjadi duka di timur Indonesia. Banjir bandang dan longsor di Sentani, Jayapura telah menewaskan lebih dari 70 orang. Ribuan warga lainnya dipaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Tingginya curah hujan memang membuat palung sungai yang ada di sekitar Sentani tidak mampu menampung air. Namun, ulah manusialah yang justru memicu terjadinya banjir bandang. Pembalakan liar membuat hutan di Gunung Siklop, Jayapura menjadi rusak sehingga tidak bisa menjadi daerah resapan dan menahan longsor. Masyarakat seolah tak peduli jika kawasan cagar alam seharusnya dilindungi, bukan malah dirusak untuk kepentingan pribadi. Dan masyarakat masih juga tak sadar jika pada 2007 lalu Sentani pernah dihantam banjir bandang hingga menimbulkan korban jiwa. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan musisi yang baru saja tampil tadi, yaitu Albert Vakdawar. Selamat malam Bang Albert. Selamat malam, tadi sangat indah sekali memadukan lagu Kidung dan juga Aku Papua ya, seperti itu. Nah, berbicara mengenai Papua ini memang sedang menjadi sorotan, terlebih karena adanya bencana banjir bandang. Keluarga Bang Albert sendiri seperti apa kondisinya saat ini? Keluarga sehat, semuanya baik-baik saja. Kebetulan berdomisili di Abepura. Abepura. Ini Jadi, lokasinya berapa lokasinya jauh dari? Cukup jauh sih, 10 mungkin sampai 15 kilo, jadi agak cukup jauh. Dan Artinya tidak terdampak banjir kemarin ya? tidak. Dan kebetulan memang rumah ada di bukit agak sedikit, jadi di permukaan agak sedikit tinggi. Oke, ada kerabat di Sentani? Sampai saat ini saya belum dapat update. Kebetulan memang agak cukup sedikit keluarga yang ada di sana. Jadi tapi saya belum ada berita bahwa ada saudara saya yang kena. Tapi komunikasi terus dilakukan setiap hari dengan keluarga di Papua ataupun di Abepura seperti itu? Selalu terus update, kita terus update. Warga di luar Sentani sendiri bagaimana merespon terhadap bencana banjir bandang yang terjadi di Sentani? Karena kan tadi dikatakan Bang Albert sendiri dari Abepura ya, seperti itu. Tadi saya udah tanya adik saya, kebetulan kita sekeluarga di sana semuanya jadi relawan dan inisiatifnya sangat baik sekali. Saya pikir karena sudah cukup banyak relawan yang membantu saudara-saudara yang terkena musibah banjir bandang. Artinya walaupun lokasinya tidak terdampak banjir, tapi rasa solidaritas sangat tinggi seperti dari itu seluruh ya? daerah. Dari Gitu. seluruh daerah. Meskipun memang agak jauh, tapi semuanya punya inisiatif yang tinggi dan punya solidaritas yang tinggi juga. Ada cerita dari keluarga yang menjadi relawan ini seperti apa? Apakah membantu evakuasi warga atau misalnya lebih terlibat di dapur umum atau seperti apa Bang Albert? Kakak saya yang pertama menyiapkan makanan. Makanan ya? Lalu itu juga kakak kedua saya dan adik saya yang tiga khusus di pendataan. Jadi bekerja sama dengan SIL, Dinsos dan TNI untuk mencatat berapa banyak warga yang terkena bencana, ada berapa yang meninggal, ada berapa yang mengungsi, ada beberapa titik kan di daerah Sentani yang dipakai untuk menampung teman-teman saudara-saudara yang mengungsi. Oke, ada yang menjadi relawan di dapur umum, ada yang pendataan, ada ini sangat penting juga seperti itu. Bisa diceritakan tidak mungkin kerabat ataupun tadi adik-adik dan kakak juga menceritakan bagaimana sih sebetulnya kondisi di sana pasca banjir ini? Apakah kemudian warga sudah diberikan bantuan atau bagaimana? Warga sudah diberikan bantuan, cuma memang dari data dari yang saya dapat dari adik saya, memang butuh lebih banyak relawan. Karena kemungkinan memang untuk mengangkut semua kayak puing-puing gitu. Jadi
sebenarnya mereka lebih butuh relawan sih, teman-teman yang lebih banyak lagi untuk membantu mengangkat ini semua, karena ada sekitar 6 titik atau mungkin lebih untuk menampung dan sudah siap untuk memberikan tempat tinggal untuk sebentar tidur dan makanan dan sembako itu udah cukup bisa tersediakan gitu. Cuma yang saya dapat informasi dari adik saya, dibutuhkan lebih banyak relawan sebenarnya. Oke, dibutuhkan lebih banyak relawan dan kita akan melihat bagaimana sebetulnya kondisi terkini dari Sentani. Kita saat ini telah terhubung dengan rekan Sabda Role dan juga Tari Sirziman yang ada di Sentani Jayapura. Kita akan sapa terlebih dahulu Sabda Role. Ya, Sabda, bagaimana kondisi di Sentani saat ini? Perkembangan terbarunya seperti apa? Ya, Fitri, saat ini memang di Sentani, Jayapura masih terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur ini, dan dari pantauan kami juga di posko pengungsian, Fitri, memang jumlah pengungsi masih terus bertambah. Data terakhir yang kami terima adalah sekitar 9.800 pengungsi. Maksud kami 1.700 pengungsi berada di posko induk, di posko-posko yang tersebar di sejumlah titik. Lalu bagaimana saat ini penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Jayapura? Saya saat ini sudah bersama dengan Bupati Jayapura, Bapak Matius. Selamat malam, Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Sudah ada 9.700 pengungsi. Pak, sejauh ini dari yang Anda saksikan sendiri di lapangan, seperti apa kondisi terakhir Sentani Jayapura ini pasca 4 hari bencana banjir bandang? Ya, pertama kita terus koordinasi seperti tadi malam rapat lengkap dari kementerian, lembaga, kemudian dari pemerintah provinsi, kabupaten dan semua tim dipimpin oleh Kepala BNPB Pusat Pak Doni. Dan dengan arahan-arahan itu sekarang semua unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semua sudah mulai bekerja di lapangan. Yang sekarang kita fokus kepada penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi ini kita sebar di 6 titik. Satu sebagai posko induk untuk menangani pengungsi, dan itu di kantor Bupati Jayapura. Sementara ini kita bagaimana menata kelancaran distribusi logistik, tapi juga evakuasi korban. Nah, sementara ini yang kita mengalami kesulitan adalah akses jalan. Akses jalan ini karena hujan terus, ini sekarang lagi kata informasi hujan juga, sehingga ini jalur jalan hanya satu, dan ini yang menimbulkan kemacetan, dan tim bekerja terus untuk menjaga jalur ini dengan alat-alat berat supaya semua bisa berjalan lancar. Yang sementara kita hadapi memang MCK, kemudian air bersih, kelancaran-kelancaran ini yang kita terus evaluasi karena keterbatasan besar yang kita hadapi dari segi armada, karena air beberapa titik ini mengalami kerusakan sehingga harus didistribusi pakai kendaraan untuk tangki-tangki air. Baik, Pak Matius, bagaimana dengan warga yang berada di daerah yang masih terisolir karena akses yang terputus untuk menuju ke wilayah tempat tinggal mereka? Ya, ada satu distrik yang sulit, tadi sudah tembus, kita pakai helikopter untuk. Sudah ada bantuan, Pak, ke sana? Bantuan pakai helikopter. Kemudian juga dari TNI Angkatan Laut dan Polair, Polda, itu sudah bisa tembus hari ini. Kita sudah distribusi tim medis melalui helikopter, dibantu oleh heli dari swasta, yaitu dari pihak misionari. Dan ada juga 2 heli lagi standby dari TNI AU. Ini juga mungkin besok sudah bisa kita gerakkan semua 3 helikopter. Selain di pesisir laut,
tapi juga ada di beberapa titik lagi di wilayah Grime dan ada Airu, kemudian Lere. Ini kan akses jalan daratnya terputus, ke Depapre juga terputus, dan ini akan dibantu dengan angkutan udara nanti. Baik, Pak Matius, terakhir ini penanganan pemerintah sendiri ini tanggap darurat bencana ini adalah 14 hari atau 2 pekan, kemudian juga ada sejumlah warga yang memang sudah tidak memiliki tempat tinggal, begitu penanganan atau fokus utama dari pemerintah kabupaten sendiri apa saja, Pak? Ya, pertama kita fokus beberapa hari ini untuk pengungsi baik yang di darat maupun di danau. Danau ini kan ada kurang lebih sekitar 700 kepala keluarga ya. Itu sekarang kan rumah-rumah mereka sudah hampir setengah meter sampai ada yang 1 meter sudah terendam air, dan ini diungsikan juga. Karena ini di pulau-pulau sehingga gedung gereja atau sekolah itu kerjasama dengan pihak gereja, sinode dan klasis, ini semua sudah digerakkan untuk membantu penampungan sementara di semua tempat-tempat itu, dan kita distribusi pakai sarana angkutan danau. Nah, ini sementara sedang berlangsung. Memang untuk penanganan lebih lanjut pasca penanganan darurat ini, kemungkinan besar kami sedang komunikasi dengan pemerintah provinsi bagaimana pemukiman sementara atau penanganan sementara untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian yang lebih penting adalah keputusan pemerintah provinsi dalam waktu dekat dengan berbagai masukan-masukan yang kita berikan bahwa kawasan cagar alam Siklop ini penyebabnya karena ada perambah hutan yang luar biasa, sehingga warga di sekitar yang selama ini mengganggu cagar alam Siklop itu harus diungsikan. Tidak boleh ada aktivitas di situ. Tidak boleh lagi ada aktivitas di sekitar Gunung Siklop. Terima kasih Pak Matius, Bupati Kabupaten Jayapura. Dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Matius bahwa untuk daerah-daerah yang terisolir memang tim SAR gabungan dan BNPB memang menggerakkan sejumlah helikopter agar bantuan bisa tersalurkan di sana. Dan untuk penanganan terlebih bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, memang pemerintah setempat akan membangun pemukiman sementara bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Untuk sementara demikian dari Kabupaten Jayapura, kembali ke Fitri. Ya, terima kasih Sabda Roli atas laporan Anda, dan nanti juga kita akan menunggu bagaimana laporan dari Taris Hirziman yang juga ada di Jayapura, Papua. Tapi kita akan tunggu sesaat lagi. Dan untuk Bang Albert, terima kasih waktunya karena telah sharing bagaimana kondisi terkini di Sentani dan bagaimana keluarga Anda menjadi relawan ya di Sentani untuk membantu warga di Papua. Tapi kita tunggu nanti performance dari Bang Albert di segmen terakhir ya dalam program khusus ini. Baik, tetaplah bersama kami. Program khusus Duka di Indonesia Timur akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Indonesia bagian timur merupakan daerah yang mempunyai keindahan yang luar biasa dengan pesona alam dan kekayaannya yang melimpah. Tapi keadaan berubah semenjak bencana banjir melanda Papua, menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kini Indonesia Timur telah luluh lantak dengan tanah. Dan pemirsa kembali bersama kami di Duka di Indonesia Timur, dan saat ini kita akan berbincang dan telah hadir di studio bersama kami adalah Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Dwi. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio, dan juga telah hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK, Bapak Ida Bagus Putra Partama. Selamat malam, Pak Putra. Dan nantinya juga kita akan terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho. Kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bu Dwi, Bu Dwi. Ini mengenai cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di Papua, terutama yang menyebabkan banjir bandang di Sentani ini, seperti apa Bu dari BMKG? Jadi sebetulnya akhir Februari itu kami telah menyampaikan prediksi atau potensi terjadinya
peningkatan, bahkan beberapa bulan sebelumnya memang puncak musim hujan itu Februari Maret. Dan mulai awal Maret itu terjadi suatu fenomena di mana tumbuh kumpulan awan secara masif berada di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan wilayah Teluk Benggala dan Sri Lanka. Dan awan ini mulai awal Maret tadi, kira-kira awal Maret ya, bergerak sepanjang ekuator ke arah timur, ke arah Samudra Pasifik melewati Indonesia. Dan tepatnya awal Maret tersebut masuk ke wilayah Indonesia di bagian barat. Kemudian minggu berikutnya di bagian tengah, dan saat ini tepat berada di Jayapura, sehingga Tepat berada di Jayapura ya? maksudnya di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Terutama ini akumulasinya berada di sekitar Jayapura, termasuk Jayapura tersebut. Artinya apa? Kumpulan awan masif ini yang berasal dari Samudra Hindia telah ini juga menumbuk gunung ya, terjadi kondensasi dan menimbulkan hujan lebat. Bahkan dari catatan kami sesuai dengan perakiraan prediksi itu mencapai 248 mm dan itu sangat lebat. Ekstrim, dikatakan ekstrim itu kalau 50 mm. Dan ini berapa kali dari ekstrim tadi. Nah selain kemudian cuaca ekstrim yang memicu banjir bandang terjadi di Sentani, Papua, ada juga kemudian sorotan mengenai kondisi hutan di Siklop sendiri, Pak Putra. Ini seperti apa langkah strategis dari KLHK untuk kemudian memang merehabilitasi kondisi hutan di Siklop? Jadi sebelum itu, Mbak, izinkan saya menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang kita punya dari citra satelit. Ya. Sementara memang sudah beredar seperti yang Mbak katakan tadi bahwa kerusakan hutan lah pemicu banjir bandang ini. Meskipun benar memang kerusakan hutan itu adalah salah satu penyebab banjir dan longsor, tetapi dalam beberapa kasus kita lihat dari citra satelit, dan ini sama sekali bukan untuk membela diri ya Mbak ya, tapi berdasarkan citra satelit yang kita lihat, memang kondisi hutan di das Sentani ini, khususnya di cagar alam Cyclops ini, pegunungan Cyclops ini relatif masih bagus. Jadi dari tahun 90 sampai 2018 itu masih stabil. Sekarang kondisi lahan berhutannya 55%, tahun 90 60%. Jadi memang ada penurunan. Nah penurunan itu kalaupun terjadi perambahan menjadi ladang-ladang itu banyaknya yang di bawah. Bukan di lereng-lereng yang tinggi, tapi yang di bawah 15% kelerengannya. Itu. Jadi kalau terkait dengan itu, izinkan saya menyinggung ini sebenarnya kita sangat punya dasar kuat untuk mengatakan yang terjadi ini persis dengan wasior. Wasior dulu, yaitu terjadi bendungan-bendungan alam di hulu akibat tanahnya longsor. Tanah longsor itu karena curam tadi, karena jenis tanah. Kemudian bendungan alam ini nggak kuat menahan hujan yang 200 sekian itu, jebol dia, timbullah banjir bandang. Gitu. Pak Putra, kita akan membahas lebih mendalam juga dengan Mbak Budi mengenai penyebab, tapi kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana progres penanganan bencana pasca banjir bandang dengan Kepala Humas BNPB Bapak Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, sampai saat ini bagaimana kemudian progres penanganan bencana banjir bandang? Pak Sutopo. Oke, kita akan terus mencoba menghubungi Pak Sutopo untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penanganan bencana di Sentani terutama seperti itu. Mungkin kita kembali ke Bu Dwi terlebih dahulu. Bu Dwi, ini mengenai cuaca ekstrim yang tadi dikatakan sudah mulai di angka 50 mm, sementara sudah dikatakan ekstrim di Jayapura ada 248,5 mm. Ini kondisi ekstrim seperti ini akan diprediksi akan berlangsung berapa lama di bulan Maret ini? Apakah berlanjut ke April? Nah, ini sangat penting sekali disampaikan ke masyarakat, yaitu pada saat ini telah terbentuk badai tropis atau tropical cyclone yang berada di selatan Papua, tepatnya ya di utara Australia, yang
saat ini sedang bergerak menuju ke arah barat. Dampak dari adanya badai tropis saat ini yaitu siklon Trevor itu mengakibatkan sedotan atau aliran udara dari arah Pasifik, Samudra Pasifik menuju ke arah selatan, Samudra Hindia. Dan itu akan melewati Papua. Nah, sebenarnya kami punya gambar ya, dari citra satelit itu terlihat yang warna kuning sampai merah, itu menunjukkan potensi curah hujan tinggi sampai 3-5 hari ke depan. Jadi potensi curah hujan masih 3-5 hari ke depan ya? Karena adanya badai tropis siklon Trevor itu di sebelah selatan Papua. Nah, bagaimana kondisi terkini di Jayapura sampai malam hari ini, Bu Dwi dan juga Pak Putra? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Taris Hirziman yang memang saat ini sudah berada di Jayapura. Taris? Ya, Taris, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda berada saat ini? Ya, Fitri, kami bisa menyampaikan bahwa untuk dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang yang terjadi di Jayapura, Papua yang terjadi pada Sabtu malam dan diteruskan dengan beberapa banjir susulan begitu, ini mengakibatkan ada sedikitnya 8.000 warga sudah mengungsi di sejumlah titik yang ada di posko pengungsian di wilayah Jayapura. Sementara dilaporkan bahwa ada 103 berdasarkan data dari Kodam Cendrawasih menyatakan bahwa 103 orang meninggal dunia akibat banjir kemarin dan juga ada 79 orang dinyatakan masih hilang. Dan ini masih terus dilakukan upaya pencarian dengan menunjukkan tim SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, TNI Polri, serta relawan ke sejumlah titik yang memang disinyalir menjadi dampak atau tempat terburuk untuk terjadi banjir tersebut. Seperti diantaranya ada di wilayah Muara atau tepatnya tidak jauh dari wilayah Danau Sentani, kemudian ada juga di sekitar wilayah Gereja Advent yang terletak dengan lapangan udara. Dan sejauh ini memang upaya evakuasi masih terus dilakukan menjadi prioritas utama selain untuk upaya pemberian bantuan terhadap masyarakat yang sudah mengungsi seperti pemberian bantuan sembako, obat-obatan dan juga pakaian begitu. Sementara untuk saat ini masyarakat yang ada di daerah perkotaan dan juga yang terdampak banjir sebelumnya yang mereka masih tinggal di sana ini selalu mengantisipasi khususnya apabila terjadi hujan dengan intensitas cukup deras. Mengingat potensi adanya banjir susulan ini masih cukup besar, Fitri. Apabila kita melihat beberapa kasus banjir sebelumnya di beberapa daerah, untuk waktu surut ini dapat dengan cepat, begitu intensitas hujan sudah semakin berkurang. Namun apabila kita melihat kondisi banjir yang ada di Jayapura ini, apabila terjadi hujan dengan intensitas cukup deras, atau bahkan ketika hujan pun sudah memasuki hari ketiga pasca terjadi banjir bandang yang pertama pada Sabtu malam lalu, ini kondisinya kami bisa melihat bahwa untuk masih banyak sekali material yang ada di jalanan ataupun juga di rumah-rumah, bahkan beberapa rumah pun sudah tertimbun oleh lumpur yang mengakibatkan rumah tersebut seakan rata dengan tanah begitu, dan sejumlah ruas jalan pun masih tergenang oleh air. Seperti yang ada di ruas jalan Kemiri tempat kami berada saat ini, di mana kondisi ruas jalannya ini apabila terjadi hujan deras atau hujan cukup sedang hingga deras begini, akan ada kepadatan lalu lintas akibat kendaraan yang cukup sulit untuk menerjang arus banjir yang ada di sini. Ketinggian air bisa mencapai antara 30 hingga 1 meter, dan ini juga masih terus diwaspadai oleh masyarakat karena begitu ada hujan deras disinyalir yang turun langsung tidak hanya di kota Jayapura atau juga Sentani, tetapi juga yang berasal dari daerah perbukitan Siklop. Ini kemudian langsung diwaspadai. Dan apabila nantinya ini masih belum tertangani, masyarakat sendiri berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan sementara mereka mengungsi untuk memenuhi kehidupan hidup mereka sehari-hari. Namun ke depannya tidak sedikit masyarakat yang berharap agar upaya penanganan secepatnya dapat dilakukan sehingga apabila terjadi hujan dengan cukup deras ke depannya, ini tidak terjadi banjir seperti ini lagi. Karena untuk pertama kalinya berdasarkan pernyataan sejumlah warga yang kami tanyai bahwa untuk banjir yang terparah di Jayapura barulah terjadi pada hari kali ini. Demikian, Fitri. Baik, terima kasih Taris Hirziman atas laporan Anda, dan pemirsa kita akan kembali lanjutkan perbincangan terutama mengenai langkah BNPB dalam mengevakuasi warga, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kembali bersama kami dalam program khusus Duka di Indonesia Timur, dan kita memang berdoa semuanya semoga semua korban diberi ketabahan dan juga kekuatan, dan memang yang belum ditemukan dapat segera menemui titik terang. Dan untuk langkah evakuasi kepada para korban, kita akan langsung berbincang bersama Bapak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Selamat malam Pak Topo. Ya, selamat malam Pak Topo. Pak Topo, bagaimana kondisi ataupun langkah
BNPB dalam mengevakuasi warga, terutama banjir bandang di Sentani? Ya, BNPB masih terus mendampingi BPD di dalam penanganan. Jadi fokus utama yang pertama adalah evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Apalagi yang hilang dilaporkan masih 79 orang dan belum semuanya daerah-daerah yang diperkirakan ada korban dilakukan proses evakuasi. Kemudian juga kita tetap melakukan penanganan pengungsi, jumlah pengungsi terus bertambah, apalagi masyarakat trauma, kemudian juga takut dengan adanya banjir susulan, sehingga jumlah pengungsi terus bertambah. Sampai dengan saat ini pengungsi 9.691 orang yang tersebar di 18 pengungsian. Dan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi para pengungsi masih diperlukan, terutama MCK, air bersih, matras, dan sebagainya. Sehingga BNPB terus memberikan pendampingan dan BNPB telah memberikan dana siap pakai kepada BPBD untuk operasional aktivasi posko, yaitu sebesar 1 miliar. Itu telah diberikan oleh Kepala BNPB kemarin langsung kepada Bupati Jayapura yang tentu akan digunakan penanganan ini. Kemudian juga bantuan logistik juga disiapkan akan segera dikirim ke Jayapura. Jadi selama 14 hari ini masa tanggap darurat, kita tetap melakukan penanganan sifatnya darurat. Seperti tadi penanganan korban, kemudian juga perbaikan sarana prasarana yang sifatnya darurat, pembersihan material-material banjir dan sebagainya. Kemudian nanti ke depan bagaimana kita untuk penanganan pasca bencana. Tentu akan ada rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB tetap akan membantu pemerintah daerah yang terdampak dari banjir bandang ini. Iya, Pak Sutopo, ini mengenai total dari pendataan terbaru dari BNPB mengenai jumlah korban akibat bencana banjir bandang ini seperti apa data terbarunya? Ya, sampai dengan hari ini, tadi pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Timur, tercatat 96 orang meninggal dunia, yaitu 89 orang meninggal dunia di Kabupaten Jayapura dan 7 orang di Kota Jayapura. Belum semuanya korban atau jenazah diidentifikasi. Jadi sebagian, sekitar 26 jenazah telah diserahkan kepada keluarga, kemudian juga dimakamkan, ditangani dan sebagainya. Dan saat ini tim DVI Polri masih terus mengidentifikasi korban atau jenazah. Kemudian yang hilang tercatat 79 orang, ini berdasarkan laporan anggota keluarga ke posko. Kemudian luka-luka 159 orang, di mana 75 orang luka ringan dan 84 orang luka berat. Kemudian pengungsi tadi saya sampaikan 9.691 orang yang tersebar di 18 titik pengungsian. Karena pengungsi terus berdatangan, ada beberapa tempat yang sebenarnya sudah tidak nyaman karena jumlah pengungsi lebih dari 1.000 seperti yang ada di Gereja Doyo Lamai dan di Sil, itu lebih dari 1.000. Kemudian jumlah masyarakat yang terdampak 11.725 KK. Itu di 3 distrik atau kecamatan, yaitu di Sentani, Waibu, dan Sentani Barat. Sedangkan kerusakan juga terus didata. Untuk data sementara 375 rumah rusak berat, 4 jembatan rusak berat, 3 gereja rusak berat, 2 masjid rusak berat, 8 sekolah rusak berat dan sebagainya. Jadi sambil penanganan tadi, pendataan terus dilakukan. Dan total personil dari gabungan yang dikerahkan saat ini tercatat 2.303 orang dari 29 lembaga dari instansi atau organisasi yang ada. Dan pengerahan menggunakan alat-alat karena material longsoran baik berupa kayu gelondongan, batu, sedimen atau lumpur yang cukup tebal sehingga dikerahkan 43 unit.
Oke, tadi adalah mengenai langkah yang dilakukan oleh BNPB, bagaimana kemudian menangani korban ataupun evakuasi korban akibat bencana bandang di Sentani, Jayapura. Dan pada saat kejadian juga Pak Putra juga ini banyak sekali upaya-upaya heroik yang dilakukan. Salah satunya adalah oleh anggota TNI, di mana pihak pemerintah, TNI dan juga kepolisian setempat ini langsung sigap untuk mengevakuasi para korban di sana. Salah satunya adalah pihak TNI. Kemarin ini sempat kemudian ada video viral evakuasi bayi yang sempat tertimbun reruntuhan akibat banjir bandang yang terjadi di Jayapura, dan berkat pertolongan dari anggota TNI bayi tersebut selamat dari maut, dan kita akan lihat bersama bagaimana proses evakuasinya. Inilah detik-detik evakuasi seorang bayi yang menjadi korban banjir bandang di Kampung Taruna, Kabupaten Papua. Anggota TNI Yonif Rider khusus 751 berhasil menyelamatkan bayi ini setelah terjebak banjir selama 6 jam. Keberadaan bayi tersebut pertama kali diketahui oleh prajurit TNI atas nama Prada Syahril. Bayi ini berhasil diselamatkan ketika prajurit TNI tengah menyisir lokasi bencana banjir. Setelah berhasil diselamatkan, bayi segera dibawa dengan sepeda motor ke puskesmas terdekat. Namun evakuasi dilanjutkan dengan ambulans yang berpapasan di tengah jalan. Kamu anak selamat, Yesus. Masih. Setibanya di puskesmas, bayi berusia 5 bulan ini langsung diberi penanganan medis. Ya, pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama anggota TNI yang sempat menyelamatkan bayi tersebut, yaitu Sertu Hanafi dari TNI AD Kodam 17 Cendrawasih. Selamat malam, Pak Hanafi. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Hanafi, mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini dari bayi yang sempat Anda selamatkan tersebut? Untuk kondisinya sekarang alhamdulillah sehat, Mbak. Kemudian dia sudah bersama dengan keluarganya, Mbak. Nah, bisa Anda ceritakan tidak bagaimana kronologis pada saat Anda menemukan bayi ini dan kemudian berhasil menyelamatkannya? Pertama, kami dari Batalion Infanteri 751 Raider Khusus mendapat laporan dari masyarakat, yaitu malam itu sudah melaksanakan evakuasi 2 penyelamatan bayi, yaitu bayi dengan ibunya pada malam harinya. Kemudian karena berhubung cuacanya yang ekstrim, saat itu banjirnya makin deras, kami melaksanakan evakuasi 2 korban dulu, yaitu ibu dengan anak yang umur 13 minggu, Mbak. Kemudian paginya kita lanjutkan, karena tidak bisa lanjutkan malam untuk mengevakuasi korban terkena cuaca yang tidak bisa kita lewati malam, kemudian gelap. Kemudian wakil komandan kami yang saat itu sebagai tertua memerintahkan melanjutkan besok pagi untuk evakuasi korban, yang kebetulan itu ada laporan, yaitu bayi yang kita selamatkan itu. Setelah itu kita bergerak pagi sekitar pukul 9 pagi bergerak menuju lokasi terjadinya bencana yang menjadi laporan bagi masyarakat. Setelah itu kita melaksanakan penyisiran, membagi tempat. Kemudian Prada Syahril mendengar suara bayi di sekitar reruntuhan rumah panggung. Kemudian kita mendekati. Dia melaporkan kepada yang tertua, yaitu Danton Febriansa selaku yang tertua saat itu. Kemudian kita mendekati bayi itu, ternyata kita lihat dari kolom itu masih hidup. Setelah itu kita membuka ruang evakuasi, yaitu dengan memukul atau membuang kayu balok-balok yang besar-besar dengan papan-papan di situ. Setelah itu kita lihat bayinya sudah dalam kondisi lemas, yang diapit oleh 2 kayu yang di bawah dan atas, itu kayu balok 510. Kemudian di bawah itu ada kayu yang diameternya 15 cm, Mbak. Setelah itu
kita minta tolong pada masyarakat untuk memberikan gergaji. Setelah itu kita gergaji. Ya. Papan tadi, papan yang 2 itu, papan yang 5-10 dengan papan di bawahnya, baru kita sebelum itu kita ini yakinkan dia, karena saat itu mukanya, badannya sudah terkena dengan lumpur, Mbak. Baru kita angkat evakuasi dengan menggunakan motor, Mbak, menuju puskesmas. Sebelum itu kita berpapasan dengan ke batalion kita bawa itu, Mbak. Ya, baik, dan akhirnya bayinya dapat kemudian diselamatkan dan saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih Pak Hanafi telah berbagi kisahnya. Semoga kisah Anda ini bisa menginspirasi orang lain untuk saling membantu seperti itu. Baik, terima kasih Sertu Hanafi dari TNI AD Kodam 17 Cendrawasih telah berbincang bersama kami. Pak Putra, kita juga akan lebih membahas mengenai langkah strategis dari KLHK, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program khusus Duka di Indonesia Timur dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Putra. Pak Putra, tadi dikatakan oleh BMKG ada prediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Nah, untuk dari KLHK sendiri artinya langkah strategisnya akan seperti apa pasca banjir bandang di Sentani ini? Kami kan memang urusannya mengurus itu ya, hutannya. Jadi tidak ada bencana ini, sebenarnya kita sudah merencanakan merehabilitasi hutan-hutan yang rusak di sana. Memang ada hutan yang rusak, itu kita sudah rencanakan seluas 1.000 hektar untuk areal di Papua sana. Itu kita tingkatkan sekarang menjadi 2.500 hektar, kita revise rencana kita untuk alokasikan ke sana. Sebenarnya Kementerian juga sudah membentuk Satgas, ya kita bentuk pusat informasi dari mana publik bisa mendapatkan info yang akurat mengenai ini. Solusi permanen sebenarnya dari masalah seperti ini adalah kita mereview kembali ini tata ruang penggunaan lahan. Karena gini, Sentani yang sekarang menjadi terdampak banjir itu, sebenarnya secara alami dia itu namanya flood plain. Jadi memang kalau air banyak, kalau hujan deras ya ke situ banjir itu pergi. Kita sebenarnya sudah punya peta kerawanan banjir, peta kerawanan longsor, dan tahun 2014 itu sudah kita sebarkan ke seluruh Pemda. Maksudnya supaya menjadi acuan ketika merencanakan pembangunan. Ya kalau sudah jelas memang itu adalah tempatnya flood, dia tempat banjir, ya dikurangi pemukiman di situ. Gitu. Itu mungkin solusi permanennya. Selain di hulu, ya kita lakukan pencegahan kerusakan hutan lagi. Tapi kembali seperti saya katakan tadi, ini hampir bisa dipastikan seperti wasior. Wasior dulu kan gitu, di awal kita duga karena ya hutan rusak di hulu. Tapi akhirnya kan terbukti di atas itu hutannya hutan bagus, suaka alam. Tapi karena tanahnya yang memang rentan, lerengnya sangat curam, hujannya sangat tinggi, bersama-sama 3 faktor itu menyebabkan longsor-longsor alami yang membuat bendungan-bendungan alam gitu. Baik, nah Pak Putra, kita akan kembali bergabung bersama rekan-rekan kami yang saat ini berada di Sentani, Jayapura, Papua. Ada Sabda Role dan juga Tari Sirziman. Saya akan menyapa kembali Sabda terlebih dahulu. Sabda, pada saat Anda meliput tentunya ada sejumlah tantangan dan kemudian ketika bertemu dengan warga, ini juga warga juga mungkin memberikan ataupun menyampaikan harapan-harapannya kepada pemerintah pusat misalnya ataupun pemerintah provinsi mengenai penanganan banjir di sana. Bagaimana pengalaman Anda? Ya, jadi Fitri, saya memang mendatangi sejumlah titik yang ada di Sentani, Jayapura, dan saya juga berbincang dengan sejumlah warga, terlebih mereka yang berada di posko-posko pengungsian. Ada harapan-harapan warga memang yang kemudian diceritakan kepada saya. Salah satunya adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal. Mereka berharap bahwa secepatnya pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi mendirikan pemukiman sementara bagi mereka, terlebih mereka yang memiliki balita ataupun bayi, karena memang seperti yang saya lihat kondisi di pengungsian ini memang
tidak begitu representatif, terlebih bagi mereka yang memiliki anak kecil. Saya tadi juga sempat mengunjungi salah satu titik terparah yang berada di BTN Sosial. Di sini saya melihat ada puluhan warga yang bahu-membahu membuat sebuah jembatan dari batang pohon kelapa. Kemudian jembatan inilah yang menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya agar bantuan logistik untuk warga yang berada di sekitar Gunung Siklop ini bisa terus tersalurkan bagi warga yang tetap bertahan di rumah mereka. Kemudian memang intensitas hujan, Fitri, di Sentani sejak saya berada di sini 2 hari yang lalu memang cukup tinggi. Tadi malam bahkan saya dengan rekan Taris Hilziman terus bersiaga di tempat penginapan karena kami berdua khawatir adanya banjir susulan di kawasan Sentani Jayapura ini. Dan satu hal yang saya dan kru Metro TV yang ada di Sentani ini syukuri bahwa bantuan logistik sampai sejauh ini sangat tercukupi. Saya juga melihat tidak ada warga yang merasa kekurangan logistik, makanan dan sebagainya. Pemerintah dan baik itu BNPB kemudian juga para relawan terus mengupayakan ketercukupan stok logistik bagi 9.700 pengungsi yang saat ini berada di Kabupaten Jayapura. Fitri. Ya, dari Sabda kita langsung ke Taris. Bagaimana? Apakah Anda juga memiliki pengalaman yang serupa dengan Sabda atau ada yang berbeda, Taris? Ya, Fitri, untuk kondisi di lapangan memang sedikit cukup menantang begitu untuk apabila kita melakukan peliputan dibandingkan dengan liputan biasanya yang ada di Jakarta atau tempat lainnya. Karena di Jayapura ini ketika terjadi banjir begitu, ini cukup mengejutkan bagi saya karena kondisinya adalah terletak di Jayapura, terjadi banjir cukup besar begitu. Dan memang untuk kegiatan peliputan sendiri yang kami lakukan di sini cukup membutuhkan waktu dan juga tenaga yang berlebih begitu. Mengingat kondisi medan yang juga cukup sulit diakses ataupun juga beberapa tempat yang tersebar lokasi banjirnya, sehingga banjir ini bisa terbilang merata begitu, Fitri, di titik-titik yang tidak hanya di kota Jayapura tapi juga ada di Sentani dan juga bahkan di sejumlah distrik yang terbilang di daerah luar dari kota Sentani ini, seperti distrik Waibu, di distrik ada di sekitarnya, dan juga di distrik ini sempat terputus aksesnya sehingga kita harus menyeberang menggunakan jalan kaki dan cukup jauh begitu. Dan inilah yang membuat kita melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan dari banjir tersebut yang mengakibatkan masyarakat pun sebagian besar terpaksa harus beradaptasi dan juga bertahan sebisa mereka setelah terjadi banjir ini. Dan beberapa kali dari mereka juga menyatakan bahwa berharap agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan dan juga segera mencari cara apabila terjadi banjir ataupun juga terjadi hujan cukup deras tidak lagi menimbulkan banjir seperti ini. Dan juga memang untuk kegiatan peliputan di sini kami sangat menghargai dan sangat salut dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim SAR dan juga petugas gabungan dalam upaya mengantisipasi dan juga menanggulangi bencana ini, melakukan pencarian terhadap masyarakat yang dinyatakan hilang akibat banjir kemarin dan juga melakukan penanganan dengan cepat. Dan tentu masih dibutuhkan adalah bantuan yang segera dapat diberikan kepada masyarakat yang ada di sini. Karena kami melihat untuk lokasinya memang beberapa hari saja dan ini memang masih membutuhkan waktu untuk semuanya dapat membantu masyarakat yang ada di Papua. Demikian, Fitri. Ya, terima kasih Taris Hilziman dan juga Sabda Role atas laporan Anda dan juga berbagi pengalaman liputan di Jayapura dan tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis di sana ketika meliput. Terima kasih teman-teman dan tetap jaga kondisi agar tetap selamat dan juga sehat. Dan Pak Putra, kami juga ucapkan terima kasih karena telah berbincang bersama kami membahas mengenai bagaimana kondisi hutan di Sentani terutama seperti itu dan langkah strategis. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra dan pemirsa, demikian rangkaian program khusus Duka di Indonesia Timur. Semoga saudara-saudara kita di Indonesia Timur, terutama di Papua, segera bisa pulih, bangkit, dan kembali seperti sedia kala. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Saya Fitri Megantara, pamit undur diri dan inilah persembahan terakhir dari kami, Albert Fakdaward. Esokan masih ada.